istiqomah. Karena istiqomah itu mahal. Dalam beberapa pendapat ulama, al-istiqomatu khairum min alfi ibadah. Jadi istiqomah itu sendiri itu lebih baik daripada 1000 kali beribadah. Tentu istiqomah itu tidak mudah untuk kita raih. Terkadang kita dengan ada sedikit gesekan ataupun adanya sedikit kendala, istiqomah itu bisa lepas dalam kehidupan kita. Apa tujuannya kita meraih istiqomah? Karena kalau sudah istiqomah, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tetap kita peroleh walaupun dalam kondisi satu suasana atau kita dalam perjalanan. Yang kedua, andai kita sakit. Pada prinsipnya kita istiqomah, berusaha untuk tetap dalam keadaan kebaikan atau dalam situasi kebaikan, manakala kita tidak dalam keadaan bepergian atau sakit. Dan istiqomah itu sebenarnya tabungan kita untuk meraih pahala dikala kita satu sakit, dua dalam pergian. Kalau kita ingin istiqomah di malam minggu dan pahalanya tetap mengalir, baik dalam keadaan sakit atau pergian, selagi kita ada di tempat, maka kita usahakan untuk senantiasa aktif di waktu yang kita ciptakan untuk istiqomah. Kecuali dalam dua kondisi tadi, sakit atau dalam bepergian. Maka misalkan kita di rumah ada acara atau ada acara di panggilan, di situ kita diuji keistiqomahan kita, bisa atau tidak. Karena istiqomah itu rintangannya luar biasa dan hanya keimanan yang kuatlah yang bisa menciptakan keistiqomahan itu. Untungnya kalau kita sudah istiqomah, dalam keadaan sakit atau bepergian, kita pun tidak melaksanakannya, pahala tetap mengalir. Maka na'udzubillah, kalau kita misalkan kita pernah menyaksikan orang yang sakit bertahun-tahun, kalau dia tidak punya amal ibadah sebelumnya yang dia rutin, perasaan rugi akan terasa ketika dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi jika kita punya tabungan itu, maka istiqomah itu bisa kita raih atau ganjarannya tetap akan mengalir. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dikala manusia membutuhkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun berada, pada malam hari ini kita kaji dari salah satu kitab dari Imam Al-Ghazali yang berjudul Mau'izatul Mu'minin, nasihat bagi orang-orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu biwa'iqihi." Rasulullah bersabda,
iman seseorang hamba itu tidak akan lurus kalau hatinya tidak lurus. Kita perhatikan, iman kita itu tidak bisa berdiri kokoh selagi hati kita itu berpenyakitan. Karena hati yang tidak lurus, hati yang tidak kokoh akan menyebabkan iman itu akan goyah dan iman itu tidak dikategorikan kokoh. Hati tidak akan kokoh manakala lisannya tidak juga kokoh. Perhatikan Bapak Ibu, iman tidak sempurna kalau hatinya tidak kokoh. Hati ini tidak akan sempurna dan tidak akan baik kalau lisannya tidak baik. Jadi ada hubungannya. Iman, hati, lisan. Pangkal puncak daripada kesempurnaan iman ternyata ada di lisan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya mengucapkan yang baik-baik atau diam. Kenapa demikian? Karena ucapan itu akan menyebabkan hati kita sakit atau menyebabkan hati itu tidak sempurna yang berefek imannya akan lemah. Maka pada malam hari ini kita bahas khusus tentang bahayanya lisan. Kalau dalam doa itu ada namanya afatid dunia, kesengsaraan dunia atau siksaan dunia atau bahaya dunia. Nah yang kita bahas ini adalah afatul lisan, bahayanya lidah atau penyakitnya lidah atau juga musibah dari lidah, lisan. Karena pangkal para dokter itu mengatakan manusia itu terdiri dari banyak lubang dari dalam tubuhnya. Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang ari-ari, terus berbagai macam pori-pori. Tapi dari sekian banyak lubang-lubang itu, maka lubang mulutlah yang terbesar bahayanya. Banyak yang terjerumus dosa dari lubang mulut, banyak juga yang celaka dari lubang mulut. Kenapa? Karena tidak memahami tentang bahaya lisan. Atau tidak memahami apa efek daripada mulut ini dalam kesempurnaan iman. Maka kita akan bahas ada kurang lebih 20, tapi kita bahas beberapa saja. Yang pertama, di antara bahaya lidah tersebut atau lisan, al-kalamu fima la ya'ni. Ucapan yang tidak bermanfaat. Maka ungkapan ada seorang ulama mengatakan Roksumalin itu bahasanya kepalanya harta. Kepala harta itu kalau kita bahasa ekonomi itu namanya modal terbesar. Jadi modal terbesar dari seorang hamba itu adalah waktu. Kita pahami Pak. Modal kita terbesar atau harta dari sekian banyak harta, kalau saya membicarakan ini harta, kepalanya harta berarti itu harta yang paling penting. Kalau saya mengatakan harta, mal, ada bila mengatakan ra'sul mal berarti modal harta, berarti poin yang paling penting.
Dari sekian harta seorang hamba, maka harta yang terpenting bagi seorang hamba itu adalah waktu. Jadi kalau dibilang apa harta paling penting seorang hamba, itu waktu, bukan emas. Maka dalam pepatah mengatakan al-waktu kasaib. Waktu itu bagaikan pedang. Nah, itu baru pepatah mengatakan kita tidak berbicara seperti orang barat. The time is money. Katanya waktu itu uang, itu bukan filosofi kita. Kalau filosofi orang Islam, al-waktu kasaib, kata Ali bin Abi Thalib. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau salah memakai pedang, nyawa kita melayang. Kalau salah kita memanfaatkan waktu, maka kerugian besar yang dialami seorang hamba. Maka Allah bersumpah dalam satu surat, wal asri, demi masa. Kenapa? Karena waktu itu adalah harta terbaik atau harta termahal yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Maka jangan sia-siakanlah waktu itu untuk ucapan atau kata-kata yang kurang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la yu'nihi. Di antara kesempurnaan ciri keislaman seseorang itu baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita ingin mengukur Islam kita ini baik, sempurna atau cuma Islam-Islaman, itu kita lihat dari aktivitas kita. Baik ucapan, baik tingkah laku, baik perbuatan, ataupun baik dari aktivitas yang lainnya. Kalau dia tidak bermanfaat, maka dia tinggalkan. Itu menunjukkan kesempurnaan Islam seseorang. Nah, salah satu yang paling pokok dari bahayanya lidah bagi seorang hamba tadi adalah al-kalamu fima la ya'nihi. Ucapan yang tidak ada manfaatnya. Wah, Pak, sekarang ini banyak tontonan-tontonan, hiburan-hiburan, ngomongnya dari 1 sampai berjam-jam. Apakah itu bentuk dari ketidakmanfaatan? Kita lihat sisi manfaatnya itu bagi manusia atau banyak sisi dari hiburannya. Kalau sisi manfaatnya lebih banyak, berarti itu ucapan bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar membuat tertawa, membuat orang senang dengan guyonan, berarti itu kata-kata yang tidak bermanfaat. Rasulullah itu senang, dia bercanda. Beliau mengatakan, saya senang, kata Rasulullah saya senang bercanda, tapi ucapannya adalah ucapan yang benar. Hak, qaulun haqqun. Itu yang pertama, Bapak. Jadi meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, ini waspada. Ibu-ibu biasanya, kalau dulu ibu-ibu, sekarang bapak-bapak lah. Sekarang bapak sekarang gantian. Ibu-ibu terus jadi korbannya. Bapak-bapak misalnya di tempat orang hajatan. Ngobrolnya dari mulai bambu sampai ke langit misalnya. Kemana-mana itu. Kalau ibu-ibu dari belakang mulai dari bawang, cabai sampai ke bumi. Ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Tujuannya apa? Membuat orang senang, biar orang itu menganggap dia familiar, menganggap dia itu enak segala macamnya. Dia membuat sesuatu kata-kata yang membuat orang atau kata-kata yang tidak bermanfaat. Ingat, itu adalah bahayanya lisan. Yang kedua, fudulul kalam. Fudulul kalam itu ucapan yang berlebih-lebihan. Bapak pernah lihat, ibu atau ibu pernah lihat, orang yang mau berbicara, pokoknya itu sebenarnya air minum. Misalkan,
Tapi ditambah mulai dari air minum sampai berbicara, wah ini air make. Kalau dalam bahasa Inggrisnya air, udara. Dulu saya ke Amerika itu kesandung batu. Untung ada Obama jadi nggak jadi padahal foto. Ada yang ngarang dari yang kecil sampai dibesar-besarkan. Itu artinya fudulul kalam, membesarkan kata-kata. Itu banyak. Maka kalau kita ditanya, ada yang bercerita, siapakah raja hutan? Saya bilang singa. Oh iya singa. Dulu tuh pernah ke Singapura. Singapura itu nanti naik mall. Mallnya lantai. Ngomongnya mulai dari raja hutan sampai ke Singapura. Itu artinya apa? Menambah-nambah ucapannya. Karena banyak yang kita alami, bahkan kita pun terkadang tanpa sadar itu menambah-nambah. Ingat Pak Bu, kalau kita sudah menambah yang bukan pada porsinya, itu menyebabkan hati kita nanti akan sakit, yang menyebabkan tidak sempurnanya iman kita. Ternyata Pak Bu, memelihara iman, menciptakan iman yang seperti Rasulullah itu berat ternyata. Betul, berat. Kita membentuk iman seperti iman para sahabat itu perjuangannya luar biasa. Ingat, kita baru bahas dari lisan ini, cuma lisan. Karena yang dialami oleh manusia itu zaman sekarang itu seperti ini keadaannya. Coba kita lihat dari acara-acara TV. Itu ucapannya ditambah-tambah, dilebih-lebihkan. Nah, yang menyebabkan demikian inilah penyebab banyaknya iman kita itu tidak sempurna. Fudulul kalam. Maka Rasulullah SAW sangat menekankan agar berhati-hati dalam berbicara. Kata Rasulullah, faliyakul khairan, kalau dah ucapkanlah yang bagus-bagus. Kalau mau ngomong-ngomong aja yang bagus. Kalau mau bicara aja yang bagus. Bicara air, air make, ini bahasa Inggris. Air ini kalau kita sedekahkan ke orang fakir, pahalanya 700 kali lipat. Nah kita rubah pembicaraan itu dengan hal-hal yang baik. Atau diam, kata Rasulullah. Atau kita bahas, orang bahas, kita ini air. Subhanallah, sekarang air itu sangat mudah didapatkan di zaman sekarang, air bersih. Bersyukur kita kepada Allah. Itu ucapan-ucapan yang baik, mengalihkan pembicaraan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Kalau kita mau berbicara, kata Rasulullah, faliyakul khairan, yang baik-baik atau lebih baik diam. Yang kedua tadi fudulul kalam, menambah-nambah. Kalau yang pertama tadi kata-kata yang tidak bermanfaat dia ucapkan. Yang kedua ditambah-tambah. Yang ketiga al-khawdu fil batil, ungkapan yang mendekati pada kemaksiatan. Maksudnya begini Pak Bu, dia berbicara, dengan pembicaraan itu bisa menjerumuskan orang pada kemaksiatan. Dia membuat kata-kata yang memancing orang untuk berbuat maksiat atau mengarahkan kepada yang batil. Rasulullah bersabda, a'dhamun nasu khotoya yaumal qiyamati aktsaruhum khawdun fil batil. Sebesar-besarnya manusia yang bersalah atau kesalahan manusia terbesar nanti di hari kiamat, ada manusia yang salah. Tapi di antara manusia itu ada yang lebih dahsyat lagi kesalahannya. Sudah salah, ini lebih dahsyat. Siapa itu tadi? Orang yang membuat orang lain dengan ucapannya menjerumuskan dia kepada maksiat. Menjerumuskan dia kepada perbuatan yang batil. Contoh, dia berbicara. Ada yang nanya misalnya, bagaimana
kalau kita itu berobat ke dukun, sementara dukunnya itu baca Quran misalnya, baca Quran. Dia mengatakan begitu dia tahu, ada Al-Quran, betul itu kalau ada Al-Quran, itu benar itu. Datang aja nggak apa-apa. Padahal dia belum cross check, padahal dia belum tahu, padahal belum dia mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dia menjuruskan dengan ucapannya kepada kemaksiatan karena dia ingin kalau dia orang yang pertama kali menunjukkan kepada yang membutuhkan tadi tentang hal yang dibutuhkan. Salah satu contoh. Belum tahu hakikatnya tapi dia sudah memastikan. Banyak kejadian-kejadian yang demikian dengan ucapan dia menjerumuskan orang yang seperti ini yang menyebabkan orang tersesat atau melakukan maksiat atau dia menjuruskan kepada hal-hal yang batil, dia di akhirat nanti itu termasuk di antara orang yang bersalah, dialah rajanya yang paling besar kesalahannya. Jadi kadang kita dari ucapan sendiri tidak sadar. Apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu. Sangat mudah. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini istilah sharing-sharing. Mbah-mbah ini paham nggak sharing-sharing, Mbah? Mbah-mbah yang sudah tua ini paham nggak sharing? Paham, Om. Pak Jupri paham Pak sharing, Pak? Enggak paham. Sharing itu berbagi informasi. Punya informasi dibagikan. Tiba-tiba ada orang yang menginformasikan sesuatu langsung. Biar dia dikatakan orang yang pertama kali, langsung dia sebarkan tanpa dia mendalami terlebih dahulu. Itu kan bukan ucapan, Pak. Itu ucapan berbentuk tulisan. Nah, kalau dia sempat menjerumuskan orang, contoh misalnya, ada di antara tulisan itu yang dia tidak ketahui, lalu dia sebarkan menyebabkan orang melakukan kemaksiatan atau batil, maka dia tidak sadar. Sudah terjerumus menjadi orang yang memiliki dosa terbesar di antara dosa-dosa yang lain. Atau Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi, kemarin itu apa betul? Orang itu begini. Oh iya, benar. Saya juga tahu, padahal dia belum tahu. Nah, itu sudah mengarahkan, menjerumuskan kepada perkara yang dia tidak ketahui kebenarannya, tapi dia sudah menjerumuskan. Maka hati-hati kalau mendapatkan informasi. Kalaupun benar, kalau itu menyangkut pribadi, kita pun dilarang untuk membicarakannya. Kita pun dilarang untuk membuka aib kepada orang yang membutuhkan. Nah, jangan sampai ucapan dan perkataan kita itu menjerumuskan orang. Satu, ghibah. Dua, dengan ghibah itu menjadi kabar burung. Kabar burung itu kabar yang belum jelas kebenarannya sudah disampaikan lagi. Oh ya, kemarin B. Dari sini ngomong A, sampai ke 5 ngomongnya sudah P, Q, R, S. Jadi berita itu tidak jelas. Itu menyebabkan orang menjadi terjerumus. Padahal kita tidak tahu kebenarannya sebelum kita cross check. Nah, untuk menyelamatkan agar kita terhindar dari manusia yang memiliki kesalahan terbesar di antara kesalahan-kesalahan, hindarilah untuk senantiasa menjerumuskan orang lain dengan ucapan kita. Selanjutnya yang keempat. Al-mira'u wal jidal. Al-mira' ini bahasanya berbantah-bantahan, wal jidal, dan jidal itu bahasa Arabnya itu kalau kita istilahkan kelahi. Tapi berkelahi di sini bukan berkelahi fisik, tapi berkelahi dalam argumentasi. Kita sering nonton dialog, debat yang ada di sekitar kita, debat-debat yang ada di TV, itu pada intinya dilarang, tercela sebenarnya.
Kenapa? Karena dari situ akan melahirkan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Rasulullah, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifuhu. Kata Rasulullah, janganlah kalian berbantah-bantah dengan saudara kalian, jangan kalian bermiza, itu bahasanya bercandaria dengan saudara kalian, janganlah kalian berjanji sementara dengan janji itu kalian ingkari. Itu biasanya kita menemukan orang dialog atau bapak ibu misalkan ngeyel-ngeyelan, ngeyel-ngeyelan. Oh enggak, gini loh, saya dengar gini. Oh gini loh, gini. Itu tuh dilarang sebenarnya. Berjidal, ucapan itu dilarang. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka jangan sampai dengan ucapan kita merasa paling benar, dengan perkataan kita merasa kita yang paling benar, itu menyebabkan terjadinya permusuhan yang berakibat kepada tidak sempurnanya iman yang kita miliki. Ujung-ujungnya iman kita yang rusak. Jadi jangan sampai berbantah-bantahan. Kalau memang kita mendapatkan tidak sesuai dengan pendapat kita, lebih baik kita bahasa kita tuh untuk senantiasa bertukar pikiran. Jangan kita berbantah-bantahan secara lepas yang bisa membuat orang lain tersakiti, yang berakibat terjadinya permusuhan. Maka itu dilarang dalam Islam. Ini yang bahaya, ini yang kelima. Al-khusumah. Khusumah itu banyak ngomong. Banyak omong supaya dia mendapatkan target. Contohnya apa ini Pak Bu? Pengacara. Biar kliennya menang, dia bagaimana caranya banyak ngomong, akhirnya dengan omongan itulah menyebabkan dia mendapatkan sesuatu. Atau bapak-bapak, ibu-ibu kita sendiri, biar kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, kita cari kata-kata yang meyakinkan, biar target kita itu dapat. Maka jangan sampai, kalaupun itu benar, jangan sampai kita memutarbalikkan kata-kata, menambah kata-kata yang menyebabkan target kita tercapai. Contoh, Bapak Ibu biar terkenal, dianggap terkenal, populer misalkan, buatlah lelucon misalnya, buatlah cerita-cerita yang sebenarnya tidak ada, dibuat-buat dengan tujuan agar Bapak Ibu itu terkenal di kalangan sekitarnya. Itu dalam arti banyak ngomong. Kalau dongeng untuk pendidikan boleh, tapi kalau targetnya untuk riya, itu yang dilarang. Orang banyak berbicara untuk mendapatkan sesuatu, pasti targetnya adalah untuk riya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abghadar rijali ilallahil aladul khosim. Sesungguhnya manusia atau laki-laki yang paling dibenci Allah yaitu orang yang banyak ngomong. Hati-hati Pak Bu. Jangan sampai kita ini, kalau kita terlalu banyak ngomong, saya juga ini banyak ngomong di sini nih. Tapi ngomongnya memang ada landasannya. Bicaranya memang ada landasannya. Maka paling banyak saya bawa buku, bawa kitab, menghindari jangan sampai terlalu banyak ngomong keluar daripada jalur yang bukan semestinya. Agar tidak menyimpang jauh. Kalau menyimpang dikit-dikit balik lagi. Jadi kita ini kalau terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat di hadapan manusia,
Titel kita sudah abghadur rijal ilallah, sudah mendapatkan titel manusia yang paling dibenci Allah. Maka bisa jadi doa kita tidak pernah terkabul. Gimana Allah mengabulkan? Kalau kita sendiri orang yang paling, bukan dibenci lagi, tapi paling dibenci. Mungkin bisa jadi kalau kita ini terlalu banyak masalah. Bisa jadi karena kita terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Sehingga mendapatkan titel di hadapan Allah abghadur rijal. Orang yang paling banyak atau orang yang paling dibenci. Nah, maka dari itu sekali lagi menahan ucapan. Ini baru satu nih, kita mau membentuk iman yang sempurna itu dari mulut saja sudah banyak sekali masalah yang perlu kita perbaiki dari ucapan. Belum dari tubuh, belum dari yang lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Daripada ngomong yang ngelantur, lebih baik kita ngomong yang baik-baik. Kenapa? Karena ucapan yang baik itu sedekah. Rasulullah pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, mereka yang kaya-kaya itu enak Rasulullah bisa bersedekah dengan hartanya. Kami yang miskin, bagaimana kami bersedekah? Maka Rasulullah bersabda, al-kalimatut thayyibatu sedekah. Jadi ucapan yang baik itu adalah sedekah. Subhanallah, itu sudah sedekah. Atau melihat orang kita doakan, itu sudah sedekah. Atau kita melihat kenikmatan Allah yang luar biasa, mengucapkan puji, itu sudah sedekah. Daripada kita menambah-nambah atau membuat kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ini Bapak Ibu yang harus dihindarkan bahaya yang selanjutnya. Saya juga tidak paham itu. Apa nyelekit itu, apa bahasa nyelekit itu Pak Bu? Nyelekit ini. Kata-kata yang menyakiti. Bahasanya kan kadang-kadang cuma dari gerakan. Tapi kadang-kadang menurut kita itu biasa, tapi didengar orang nyelekit. Menyakiti. Nah, kata-kata yang nyelekit itu yang perlu dihindari. Karena itu bentuk daripada bahayanya lidah. Atau faktor penyebab kerusakannya iman. Dari kata-kata nyelekit. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sekali-kali mengejek ataupun membuat, mencela, menghina, walaupun itu hewan. Walaupun itu hewan. Kita dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sakit, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja kita dilarang untuk mencela. Karena mencela dari ciptaan Allah, sekali lagi ujung-ujungnya iman kita akan rapuh. Kadang kita melihat, dasar anjing, anjing ini kita cela anjing itu. Padahal anjing itu ada yang masuk surga nanti Pak Bu, anjing masuk surga ada. Anjingnya Ashabul Kahfi. Ada anjing penyebab orang masuk surga. Anjingnya seorang yang dulu saya ceritakan yang berbuat maksiat, pelacur wanita karena melihat anjing kehausan, diambil kainnya diminumkan, akhirnya Allah rahmati karena anjing. Maka jangan sampai kita mencelah atau membuat sesuatu itu merasa tersakiti, menurut kita hina, menurut kita itu jelek, tapi menurut Allah itu tidak jelek. Terkadang kita lagi jalan kesandung batu, dasar batu, batu tidak punya otak emang. Kenapa kita celah? Apalagi kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, sering ke hutan kesandung pohon, enggak saya celah tapi pakai golok. Nah, itu lebih parah lagi.
langsung ditebas, misalnya langsung melampiaskan kejengkelannya, langsung dibabat. Nah, kita dilarang mencela makhluk Allah, itu dilarang dengan ucapan. Termasuk hewan, apalagi manusia. Maka kalau kita melihat seseorang itu yang membuat kita jengkel, membuat kita kurang nyaman, jangan kita cela orangnya, tapi celalah sifatnya. Kita dilarang mencela orangnya itu. Nanti melihat orang Afrika hitam, gelap, segala macam itu celah. Dasar orang Afrika kok hitam. Jangan dikira Bilal bin Rabah itu orang Afrika. Hitam. Tapi sandalnya saja berjalan di dunia, kedengaran di surga. Sandal kita jalan di depan masjid, dari sini aja udah kedengeran. Maka jangan berbangga dengan kulit. Itu yang keenam. Jadi jangan sampai membuat orang lain merasa tersakiti atau bahasa kita itu bahasa nyelekit. Selanjutnya mencela, melaknat. Termasuk Rasulullah mewanti-wanti kepada kita. La tasubbul amwat. Jangan kalian mencela, melaknat kematian. Banyak kan orang melihat keluarganya meninggal, oh kenapa engkau tinggalkan ini. Itu sama mencela kematian. Makanya Rasulullah melarang kita untuk pertama terlalu histeris, mengungkapkan kata-kata yang di luar logika manusia. Mau nyobek baju, nah, itu kan dilarang Rasulullah. Menampar pipinya. Kenapa? Karena itu bentuk daripada mencela. Kematian saja tidak boleh kita cela. Kenapa? Kalau sampai demikian, ujung-ujungnya iman kita akan menyebabkan tidak kokoh. Maka jangan sampai kita senantiasa mencela apapun itu, walaupun itu bentuknya bukan nyata, termasuk kematian hewan dan lain segala macamnya. Penyebab yang ke-9, 8, atasi al-ghina wasyair, nyanyi. Itu nyanyi itu penyebab. Maka opak sekarang kan orang ini lagi itu nyanyi. Ya rubah sajalah. Nyanyi itu dengan sholawat. Waalaikumsalam. Jadi menyebabkan dari bahaya dari lisan, dari ucapan kita itu adalah nyanyi. Kenapa? Maka kemarin itu ada yang ribut. Jadi profesi artis itu seperti apa katanya. Kalau orangnya tidak masalah. Tapi kalau dia ada artis itu artis yang sholawatan. Kalau artis sholawatan dia menyebabkan orang senantiasa senang membaca sholawat, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Tapi kalau artisnya membuat orang terlena dengan Allah, dengan nyanyi-nyanyian, dengan lagunya, itu yang namanya terlarang. Karena dari sini saja penyebab diantara bahayanya lidah itu dari al-ghina wasyair. Nyanyi dan syair. Dulu di zaman jahiliyah itu sebelum datangnya Rasulullah, itu orang-orang Arab itu ahli-ahli syair itu Pak Bu. Makanya Al-Quran itu turun ke negeri Arab itu dengan bahasa Arab itu untuk salah satu di antara penyebabnya untuk menunjukkan kepada penyair-penyair kalau Al-Quran itu bukanlah buatan manusia. Bahkan ditantang oleh Allah. Kalau mau kata Allah silakan manusia itu berkumpul dengan jin. Buat aja satu surat saja kayak Al-Quran itu. Maka mereka tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Karena orang-orang Arab itu syairnya bagus-bagus.
Kata-katanya pun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di orang-orang Indonesia belum ada sebaik syair-syairnya orang-orang Arab. Dia mengungkapkan kata-katanya itu dengan syair. Kalau kita mengungkapkan bahasanya aku cinta kepadamu, itu cukup ya aku cinta gitu. Tapi kalau orang Arab itu bisa kata-katanya menjadi 5 baris bahkan selembar. Cuma ungkapan dari aku cinta kepadamu. Nah kalau itu kehebatan orang-orang Arab merangkai kata. Maka syair itu juga dengan seperti yang dibuat orang-orang Arab itu ternyata kalau dikaitkan dengan lisan, bahayanya lisan, maka itu dalam kategori bagian dari bentuk penyebab imannya rapuh. Nyanyi dan syair. Maka nyanyi-nyanyi kalau dia tidak menjurus kepada mengarahkan kepada Allah, dia akan menyebabkan iman kita rapuh. Al-ghina wasyi'r. Yang terakhir, ini Pak Haji Ahmad, yang terakhir ini Pak Haji Ahmad. Al-mizah. Mizah itu bahasa kita itu canda. Hati-hati kita itu Pak Bu. Dilarang mizah atau canda itu dilarang. Enggak dilarang. Asal canda itu memang betul-betul kata-kata yang benar. Maka saya sampaikan Rasulullah itu senang canda. Dia dengan Ali pernah bercanda dengan Aldi, tapi candanya itu memang betul-betul nyata real. Pernah ada suatu hari nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan pada nenek itu, di surga itu, Nek, tidak ada nenek-nenek. Oh, neneknya langsung nangis sampai jadi-jadi. Berarti aku ini tidak bakalan masuk surga. Itu Rasulullah itu canda sebenarnya, tapi candanya benar. Datang nenek-nenek mengadukan, dijawab oleh Rasulullah, di surga ada nenek-nenek. Coba kalau ibu-ibu datang, belum tahu misalnya pertama kali seperti nenek-nenek, pasti nangisnya jadi-jadian. Berarti tidak bakalan masuk surga. Kata Rasulullah, di surga nanti nenek-nenek itu balik muda lagi. Makanya orang yang tua akan jadi muda. Maka dalam satu riwayat, besok manusia itu dalam kondisi apapun yang tua, itu akan kembali muda seperti nenek moyangnya Adam. Ada riwayat mengatakan tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Itu riwayatnya mengatakan sedemikian. Kuatnya seperti kuatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu kuat. Bayangkan dia bisa hidup sendirian sebelum ketemu Hawa kurang lebih 40 tahun. Fisiknya kuat. Nah manusia semuanya di akhirat nanti akan kembali seperti nenek moyangnya. Postur tubuhnya tinggi seperti Nabi Adam. Ada yang mengatakan 18 kaki. Kalau 18 kaki kurang lebih 9 meter. Andai kata kita menurut pendapat yang lain seperti manusia sekarang, berarti kita itu dengan Nabi Adam mungkin selututnya. Selutut 9 meter. 9 meter kita 2 meter aja ada. Berarti seapanya Nabi Adam itu. Kalau sepinggang itu 4 meter. Ya berarti sebetis, selutut. Sebetis. Nenek kita gini nanti. Maka ada yang mengatakan semua manusia itu nanti akan kembali seperti nenek moyangnya. Tinggi, fisiknya, kuatnya seperti nenek moyang mereka. Kenapa? Karena di situ akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Kalau yang di neraka dia tidak akan mati. Kalau dia di surga dia akan semakin nikmat. Karena fisik akan kembali seperti muda atau seperti Nabi Adam.
Jangan berharap, wah enak ya orang yang meninggal dunia, yang sudah tua-tua, pasti nanti dapat diskon karena udah tua kan banyak pikun. Kata Rasulullah, kalau sudah 40 tahun ke atas, itu tidak ada alasan lagi orang tidak beribadah. Karena umur standarnya dalam pandangan Allah itu 40 ke atas, balasannya tidak ada lagi diskon-diskonan, tidak ada alasan lagi hujjah orang untuk menghujjah di hadapan Allah. Ya Allah, aku dulu tidak tahu ya Allah kalau sholat 5 waktu itu wajib. Salah sendiri tidak mencari informasi. Karena umur 40 tahun itu umur yang matang, standar Rasulullah diutus. Maka tidak ada alasan kita tua, pikun, aku kan udah tua, tidak tahu mau ngaji. Kalau sudah 40 ke atas itu tandanya sudah sempurnanya umur manusia untuk menerima taklif ataupun syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini saja yang dapat kita sampaikan tentang bahayanya lidah yang perlu kita pahami. Iman itu tidak akan sempurna manakala hati kita tidak sempurna, dan hati sempurna kalau lidah kita sempurna. Jangan mengharap iman sempurna, menganggap iman kita sempurna kalau kita belum mengamalkan hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kuncinya kita pegang satu hadis ini aja dulu. Kalau tidak berbicara baik, berarti diam. Baik, diam. Baik, diam. Itu kuncinya. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan menambah-nambah. Jangan membuat ucapan yang nyelekit. Jangan mencela walaupun itu tumbuhan. Jangan mengejek walaupun itu batu. Jangan sampai kita mencela walaupun itu tumbuhan. Jangan kita terpancing dengan ucapan-ucapan orang sehingga kita ikut berdebat, debat kusir yang tidak ada ujungnya, berjidal ataupun berbantah-bantahan dalam ucapan, karena itu semua adalah penyebab dari rusaknya iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa dan mampu untuk menghindari penyakit-penyakit lisan tersebut, sehingga kita menjadi orang yang sempurna imannya. Amin. Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusannya, diangkat penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Bapak-bapak Ibu yang berinfak dimudahkan urusannya, diangkat penyakitnya, dihindarkan dari mara bahaya, diganti dengan ganti yang lebih baik, dilapangkan rizkinya, dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'limuna wa sadaqatuna innaka anta ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.